Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Karena itulah kunci kebahagiaan, bahkan itulah kehidupan di dunia. Allah berfirman tentang tujuan penciptaan seluruh yang ada di langit dan di bumi, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian berilmu, agar kalian mengetahui wa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan agar kalian mengetahui dan berilmu bahwa ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Itu yang Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat 12. Jadi tujuan penciptaan yang ada di langit dan bumi itu agar kalian mengetahui, kalian berilmu. Maka orang yang hidupnya nggak tahu dan nggak belajar tentang hal ini, berarti dia kehilangan hal terpenting dalam kehidupan. Walaupun pintar di bidang manapun, dan orang-orang seperti itu nggak akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya Allah berfirman dalam surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari ilmu, berpaling dari mengingatku, berpaling dari agamaku, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan derita, penuh dengan kesengsaraan. Maka hadirin, tanamkan terus hal ini. Maka marilah kita syukuri dan kita meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan selalu minta hal tersebut, selalu minta hal tersebut. Makanya setiap pagi itu kan Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amal ibadah yang diterima oleh Allah.
amal ibadah yang diterima oleh Allah. Dan semoga itu nggak pernah lepas dari lisan dan hati kita. Setiap pagi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin, selanjutnya kuatkan syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jaga tauhid kita dan jaga terus ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi dalam bab al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, bab mengajak, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang atau mencegah kemungkaran. Dan kita masuk ke ayat kedua. Kita masuk ayat yang kedua. Ayat yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat ke-110. Ali Imran ayat ke-110. Dan ini ayat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena ayat ini berbicara tentang bagaimana menjadi umat yang terbaik, bukan sebatas bagaimana menjadi orang baik, tapi bagaimana menjadi sosok terbaik. Sosok terbaik. Mari kita masuk ke ayat tersebut, hadirin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Allah berfirman yang artinya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi membawakan sampai titik ini, dan ini yang menjadi menu kita. Tapi ayat itu ada kelanjutannya. Sekiranya ahlul kitab beriman, maka itu yang terbaik buat mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka justru memilih menjadi orang-orang fasik. Hadirin Allah muliakan, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik atau orang-orang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia atau Allah hadirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian
memerintahkan dan mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Hadirin, apa yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini? Dalam ayat ini Allah secara jelas menjelaskan kriteria orang-orang terbaik, kriteria orang-orang yang terbaik. Jika kita ingin menjadi yang terbaik, 3 syarat ini yang harus kita miliki. 3 syarat ini yang harus kita miliki. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama mengajak kepada yang ma'ruf, yang kedua mencegah kemungkaran, dan yang ketiga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin mendalami lebih lanjut ayat ini, kita akan bertemu dengan pertanyaan, siapakah mereka? Siapakah yang dikatakan kalian umat terbaik? Maksudnya gini, apakah ayat ini hanya sebatas satu golongan tertentu atau satu generasi tertentu, atau semua pihak bisa masuk ke dalam ayat ini? Karena kita tahu Allah menggunakan kata ganti orang kedua plural, kalian, dan kalian secara hukum asal dalam sebuah bahasa adalah orang yang diajak bicara pada saat pembicaraan itu terjadi, dan kita kan nggak ada pada saat itu. Namun juga kalian, Allah nggak berfirman mereka, Allah nggak berfirman manusia, Allah nggak berfirman semua generasi, tapi Allah berfirman kalian. Jadi sebenarnya sekalian di sini ini siapa ya, hadirin? Nah, jemaah yang Allah muliakan, kalau kita membaca buku-buku tafsir, kita akan mendapatkan riwayat-riwayat klasik tentang masalah ini. Di antaranya keterangan dari Abdullah bin Abbas ketika beliau menyampaikan bahwa kalian di dalam ayat ini adalah kaum muhajirin, para sahabat dari kalangan muhajirin. Abdullah bin Abbas menjelaskan, humul ladzina hajaru ma'an nabi SAW ilal Madinah. Mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah. Ke kota Madinah. Itu penuturan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala sebagaimana yang dinukilkan Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Begitu juga keterangan Al-Imam Ad-Dhahhak
ketika menjelaskan hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassah, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi SAW secara khusus. Jadi ayat ini, kalian adalah umat terbaik, adalah para sahabat, khususnya muhajirin. Hadirin Allah muliakan. Dan itu nggak heran, karena didukung oleh dalil-dalil yang lain, seperti ketika Nabi kita SAW menuturkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, lalu generasi berikutnya atau biasa kita kenal dengan tabi'in, dan generasi berikutnya atau biasa kita kenal dengan tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Jadi Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia itu generasiku, lalu generasi berikutnya tabi'in, lalu generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Itu yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini memperkuat bahwa manusia terbaik adalah para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW. Oh, jadi bukan aku ya Pak Ustadz. Itu keterangan Abdullah bin Abbas. Oh, saya udah semangat banget tuh Pak Ustadz. Itu keterangan Abdullah bin Abbas. Hadirin yang Allah muliakan. Dan ada sebuah keterangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an yang membangun optimisme di tengah-tengah kita. Setelah kita tahu ternyata sebaik-baik manusia di ayat ini adalah para sahabat. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, ternyata ini bukan hanya untuk para sahabat. Tapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, man fa'ala fi'lahum kana mithlahum. Barang siapa yang mengamalkan yang mereka amalkan, maka dia seperti mereka. Jadi barang siapa yang mengamalkan yang mereka amalkan, maka dia seperti mereka. Jadi barang siapa yang mengajak atau memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, beriman kepada Allah, sebagaimana para sahabat mengajak yang ma'ruf, sebagaimana para sahabat Nabi SAW mencegah yang mungkar, sebagaimana sahabat Rasulullah SAW beriman, gitu loh. Jadi kita pun beriman dengan imannya atau iman yang diyakini para sahabat. Konsep imannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kalau itu yang kita lakukan, hadirin, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an itu mengatakan, man fa'ala fi'lahum kana mithlahum. Barang siapa yang mengamalkan apa yang mereka amalkan, maka dia akan seperti mereka. Dia akan seperti mereka. Jadi dia akan seperti mereka.
Jadi kalau kita ingin menjadi umat terbaik, maka kita harus punya pola hidup mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman seperti iman yang diyakini para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Fatashabbahu, miriplah dengan mereka kalau kalian tidak bisa benar-benar seperti mereka, karena menyerupai orang-orang soleh itu keberuntungan. Jadi kalau nggak bisa 100% kayak iman para sahabat, dan nggak mungkin, maka dekatilah hal tersebut, mirip-miripkanlah dirimu dengan mereka. Kita mungkin nggak bisa 100% amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Ya udah 90%, 80%, 70%, 60%, pokoknya udah miripin aja deh gitu. Tapi kultur itu harus dibangun, hadirin. Kultur itu harus dibangun. Itu poin. Makanya dari mulai sekarang, atau kalau bisa dari kecil, itu kita harus bangun kultur ini. Rumah tangga kita itu harus dibangun di atas budaya dan kultur amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah, kalau ingin jadi sebuah rumah tangga yang solid. Makanya rumah tangga yang isinya suami yang nggak pernah mau dikritik nggak akan jadi rumah tangga terbaik, dan dia nggak akan jadi suami terbaik, nggak akan. Padahal kita tuh ironinya gitu ya, kita itu nggak mau dikritik karena kita berpikir kritikan itu mencederai reputasi kita. Terlepas sebagai suami, sebagai ayah, sebagai teman, sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai murid, padahal justru itulah yang akan membangun reputasi kita. Karena kalau kultur amar ma'ruf nahi mungkar nggak ada, maka dia nggak akan jadi yang terbaik. Jadi ketika kita sebagai suami atau sebagai ayah, sebagai anak nomor 1 misalnya, nggak mau dikritik, nggak mau disalahkan, ya udah, berarti Anda gagal jadi yang terbaik. Atau sebaliknya, nggak mau mengajak yang ma'ruf dan nggak mau mencegah yang mungkar, udah dibebasin aja tuh anak-anak. Atau istri salah didiemin, baik emang malas atau nggak ada waktu, karena waktu kita sibuk di luar.
karena waktu kita sibuk di luar, udah nggak akan jadi yang terbaik. Makanya Abu Bakar Al-Thaqafi pernah mengatakan, inni akhsha an udrika zamanan la astati'u an amura bima'rufin wa la anha an munkar wa ma khaira yawma idzin. Aku khawatir itu mengalami sebuah zaman di mana aku nggak bisa memerintahkan yang ma'ruf dan nggak bisa mencegah kemungkaran. Dan jika itu terjadi, wa ma khaira yawma idzin, nggak ada kebaikan di zaman tersebut, nggak ada kebaikan. Gitu hadirin. Jadi kalau kita nggak mengajak yang ma'ruf, nggak mencegah yang mungkar, nggak ada kebaikan. Dan mulai dari skop terkecil, hadirin, mulai dari skop terkecil. Sebelum kita bicara skop besar. Dan lucunya kita kan sering kali gitu kan. Gitu. Kita bisa komenin orang dengan jempol kita, tapi di rumah tangga kita atau keluarga kita diam aja gitu. Nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau ada isu apa gitu di sosial media langsung. Ini di keluarga nggak ada. Sufyan Ats-Tsauri hadirin. Sufyan Ats-Tsauri itu pernah pernah berhaji dengan seseorang. Ibnul Walid itu teman haji Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Ibnul Walid ini cerita, kuntu akhujju ma'a Sufyan Ats-Tsauri. Aku tuh pernah haji sama Sufyan Ats-Tsauri. Fama yakadu lisanuhu yafturu minal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dhahiban wa raji'ah. Itu aku tuh ngelihat sendiri ya, lisannya Sufyan Ats-Tsauri itu kayaknya nggak capek-capek, hampir nggak pernah capek dalam mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Itu dari mulai start berangkat sampai pulang lagi. Jadi itu tadi kan, mereka tuh berusaha menjadi yang terbaik, berusaha menjadi yang terbaik, nggak pernah capek ngingetin, nggak pernah capek untuk menghimbau, nggak pernah capek untuk mencegah kemungkaran. Itu waktu haji bicara, dan bukan ngawur bicaranya, tapi ngarahin ini, nanti ngarahin ini lagi, nanti ngarahin ini lagi. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Lihat jamaah haji ini sampai kamu lihat teman rombongannya ini diingatkan, wah gitu terus. Itu tadi, emang generasi terbaik tuh punya mental itu. Punya mental tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, nah pertanyaan bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Karena kalau kita ingin menjadi yang terbaik, kita harus punya kultur ini. Sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
Hadirin yang Allah muliakan, makanya harus dilatih, karena punya kultur ini itu nggak mudah. Punya kultur seperti ini seringkali membuat seseorang itu nggak disukai oleh sebagian pihak. Karena kan pada dasarnya nafsu manusia nggak suka dikritik, nggak suka ditegur. Walaupun kita udah santun banget, udah lemah lembut banget, udah dijaga banget diksinya, tetap aja ada sebagian yang nggak suka. Dan itu terlihat jelas dalam kehidupan Rasulullah SAW. Nabi itu hadirin Sallallahu Alaihi Wasallam tuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh kurang santun apa, kurang lemah lembut apa, kurang berhati nasihat apa, tapi tetap aja karena Abu Jahal bencinya setengah mati, Abu Lahab nggak suka dengan keponakannya sendiri, dicaci maki, dihina. Dan itu konsekuensi dan resiko orang yang punya kultur amar ma'ruf nahi munkar dan beriman. Itu loh. Akan membuat sebagian pihak akan terusik. Sebagian pihak tidak nyaman. Karena bisa jadi yang disampaikan itu berkaitan dengan hobi yang sudah bertahun-tahun, kebiasaan yang sudah dinikmati, atau mungkin mata pencaharian yang menopang kehidupan. Tiba-tiba dikasih tahu ini tuh haram, mas. Oh, itu kan gak mudah, hadirin. Walaupun udah bener-bener tepat sasaran, udah ilmiah, bahasanya dijaga, terus nggak ngasal, terus tepat sasaran, gitu loh. Kita nggak bicara yang salah dalam mengkritik, nggak ilmiah, nggak hikmah, nggak bijak, nggak lemah lembut, nggak sesuai dengan sunnah Nabi, atau ketika diingkari ternyata itu bukan hal yang mungkar, setelah diingkari padahal itu masalah khilaf ijtihadiyah yang kuat. Nanti kita akan jelaskan. Jadi ini benar-benar benar-benar mungkar dari sudut atau dari sisi ilmiah, dan pengingkarannya udah sehikmah mungkin, tapi tetap aja ada yang tidak suka. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini menarik, catat baik-baik hal ini mind blowing banget. Kata beliau, idza athna 'ala rajuli jiranuhu ajma'un fahuwa rajulun saw.
apabila seluruh tetangga, seluruh lingkungan atau masyarakat memuji seseorang, maka ketahuilah orang tersebut adalah orang yang buruk. Sekali lagi, sangat mind blowing. Di luar pandangan mayoritas manusia. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan beliau imam besar, imam klasik, panutan ulama-ulama yang lain. Beliau sampaikan, apabila seluruh tetangga atau seluruh lingkungan, seluruh masyarakat memuji seseorang, semuanya muji, maka ketahuilah orang itu adalah orang yang buruk, bukan orang yang baik. Kenapa? Rubbama ra'ahum ya'suna fala yunkiru wa yalqahum bibisyar. Karena untuk dipuji oleh semua pihak, lagi-lagi bottom line-nya semua pihak, maka dia konsekuensinya dia akan hidup, lalu dia sering melihat mereka melakukan kemaksiatan dan tidak mengingkari mereka, dan tetap bertemu dengan mereka dengan kegembiraan aja gitu loh. Wah, senang-senang aja, tidak diingkari, nggak ada upaya. Berbeda kalau orang itu ada upaya ya, atau bertahap gitu, tapi tetap berusaha membangun. Tapi ini udah pokoknya udah nggak peduli deh, udah santai aja. Karena orang yang punya kultur memberikan nasihat, memberikan masukan, arahan, itu tadi nanti akan ada orang yang nggak suka aja. Gitu. Walaupun sudah sehikmah mungkin, kita nggak bicara yang nggak hikmah ya, ini udah hikmah, kotak yang kita bahasnya sudah tepat, ilmiah dan hikmah, tetap aja orang nggak suka. Gitu hadirin. Nah, barang siapa yang bisa melewati hal-hal tersebut, bersabar terhadap respon orang-orang yang terusik atau tidak suka atau merasa di otak-atik, lalu dia bersabar di jalan, mereka lah orang-orang terbaik, mereka lah orang-orang yang terbaik. Dan itu yang dialami dan dijalani Rasulullah SAW. Beliau kan hadirin dipermasalahkan oleh orang Quraisy kan karena mengajak kepada tauhid dan mengingkari kesyirikan. Kalau beliau nggak mengajak atau nggak menjalankan hal tersebut, itu responnya kan nggak sekeras itu. Ya udah, Muhammad berubah, titik, gitu kata mereka. Tapi ini jadi masalah kan, orang tuh diajak-ajak mentauhidkan Allah, yang awalnya menduakan dan lain sebagainya, yang beribadah kepada selain Allah disuruh hanya beribadah kepada Allah semata. Berarti konsep orang dikritik, pola orang itu diluruskan. Itu nggak semua orang mau, apalagi orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya. Tapi disitulah yang membuat setiap orang yang berusaha menjalankan kultur ini melejit
dan menjadi pribadi-pribadi terbaik. Itu udah. Tapi berat juga ya Ustaz. Ya itu berat emang. Jadi yang terbaik kan nggak mudah. Jadi orang baik aja susah, apalagi jadi orang yang terbaik. Nah kita kan masalahnya pengen jadi yang terbaik tapi nggak mau ribet. Tapi pengen yang terbaik. Lu tapi ini jalannya, aduh berat. Nggak, cari jalan lain. Lu nggak ada jalan lain. Ini jalannya udah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Makanya ulama suka memberi nasihat apa? Tarjun najata wa lam tasruk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Tarjun najata walam tasruk masalikaha. Anda tuh ingin selamat tapi Anda nggak berjalan di atas jalan keselamatan. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal itu nggak berlayar di atas daratan. Kapal itu nggak berlayar di atas daratan. Ini sebuah nasihat yang sangat dalam. Anda pengen sukses tapi Anda nggak mau capek, nggak bisa mas. Anda pengen masuk surga tapi Anda nggak mau berjuang dalam beribadah, dalam beriman, ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh berarti kita harus dibenci sama orang-orang ya? Oh bukan begitu mas. Makanya kan keterangan Sufyan Ats-Tsauri kan apabila semua suka gitu loh, semua gitu loh. Karena untuk membuat semua orang suka dengan kita, kita harus menservis semuanya, mengikuti selera semua orang. Dan nggak ada orang-orang terbaik mengikuti selera semua orang. Coba lihat orang, mau di bidang manapun ya, bidang dunia manapun, apalagi bidang akhirat atau agama, nggak, orang-orang terbaik nggak ada yang ngikutin selera semua orang. Bukan mereka sombong, bukan mereka enggak, tapi mereka akan jalani keyakinan mereka dalam bidang tersebut. Dan orang mau ngomongin sama, makanya kata para ulama, alqi kalimataka wamshi, sampaikan konsep dan kalimat, sampaikan konsep dan pandangan Anda, lalu jalan terus aja gitu. Kalau benar, bukan berarti nggak mau dikritik, nggak. Kalau memang udah benar ilmiah, sampaikan lalu jalan. Semua yang berkarakter itu ada pro dan kontra. Dan semakin seseorang itu punya karakter yang kuat, semakin terpecah masyarakat dalam menyikapinya. Itu kan sunnah kehidupan. Makanya itulah alasan mengapa orang-orang yang hanya mau bermain aman nggak pernah jadi orang besar. Karena semua konsekuensinya demikian. Sampai hari ini hadir, masih banyak orang yang benci dengan sahabat Nabi SAW. Sampai hari ini, padahal sosok-sosoknya udah wafat 15 abad yang lalu. Sampai hari ini masih dibenci, masih ada yang caci makin. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Nasallallahu alaihi. Dan ini bukan berarti cari musuh, enggak. Makanya kan kita jangan cari musuh. La tatamannaw liqa'al adu. Jangan Anda berharap bertemu dengan musuh. Was'alul afiyah. Minta keselamatan dari Allah. Cari jalan yang paling safety, jalan.
Tapi belum titik sampai wa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau kalian ditakdirkan bertemu maka sabar ngadepinnya. Dan salah satunya tetap itu aja, amar ma'ruf nahi munkar dan beriman. Tapi gunakan cara sebaik mungkin, sesantun mungkin, sehikmah mungkin. Tapi kalau udah berusaha semaksimal dan tidak terelakkan, baru sabar ngadepinnya. Itulah orang-orang terbaik. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum kan nggak pernah jumawa, nggak pernah jumawa. Tetap hikmah, tetap berusaha baik sama orang. Nah, ini penting. Kata para ulama, pelajaran berikutnya, bahwa 3 syarat ini hadirin, 3 syarat ini itu bukan tentang kejumawaan, tapi justru Allah buat 3 syarat ini untuk jadi yang terbaik. Itu justru sebuah pesan bahwa orang-orang terbaik itu selalu berusaha menyuguhkan yang terbaik untuk diri mereka dan juga untuk orang lain. Itu. Sebagaimana dijelaskan para ulama tafsir seperti Al-Imam As-Sa'di, kata beliau, وَذَلِكَ بِتَكْمِيلِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ بِالْإِيمَانِ مُسْتَلْزِمْ لِلْقِيَامِ بِكُلِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. Mereka jadi orang terbaik itu karena mereka berusaha menyempurnakan diri mereka, memperbaiki diri mereka, menyempurnakan diri mereka, memberikan yang terbaik buat diri mereka dengan beriman yang konsekuensinya menjalankan seluruh perintah dan larangan Allah. Tentu saja dengan kelemahan manusia. Dan ini ada dannya nih. Wa bitakmilihim li ghairihim bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan upaya mereka untuk senantiasa memberikan yang terbaik dan menyempurnakan orang lain dengan cara mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Begitu hadirin. Jadi ternyata spirit amar ma'ruf nahi munkar itu adalah spirit dan mental membuat orang lain tuh jadi lebih baik lagi, bukan menjatuhkan orang lain. Spirit dan mental mengangkat harkat orang lain, mengangkat derajat orang lain gitu loh. Jadi ketika kita ingin mengingkari kemungkaran istri kita, ingin mengingkari kemungkaran suami kita, ingin mengingkari kemungkaran anak-anak, itu semangat kita gimana istri kita tuh derajatnya lebih tinggi di sisi Allah, bagaimana suami kita itu derajatnya lebih tinggi lagi di sisi Allah. Ketika kita ingin mengingkari kesalahan saudara kita, misalnya teman kita, maka semangat kita, spirit kita adalah gimana dia lebih baik lagi. Bahasanya para ulama tafsir, bitakmilihim, agar menyempurnakan orang lain, menyempurnakan banget. Padahal kita tahu nggak ada manusia yang sempurna. Ini kan bahasa penekanan yang dalam. Bahwa di dalam amar ma'ruf nahi munkar yang tidak mengenakan nafsu kita, gitu ya kan, kita nggak suka dikritik atau disalahkan, yang tidak memanjakan nafsu manusia, itu justru ada spirit dan mental membangun, mensupport, menolong dan menguatkan satu dengan yang lain. Makanya mereka jadi yang terbaik.
karena hati mereka bersih. Karena mereka ingin memperbaiki diri mereka sendiri dan mereka ingin memperbaiki diri orang lain. Menarik banget lah hadirin. Masya Allah. Kaya akan value, nilai. Sebagaimana kalau kita diamkan orang itu di atas kesalahannya, sebenarnya kita nggak sayang sama dia. Kecuali kalau memang itu strategi merubah jangka panjang, itu beda lagi. Tapi kalau benar-benar kita diamkan, nggak peduli, ignore sama orang, Anda sebenarnya nggak sayang sama dia. Nah, ketika Anda nggak sayang sama dia, Anda nggak akan jadi orang terbaik. Karena kita kan bicara bukan orang baik aja nih, kuntum khairu ummah, kalian itu sebaik-baik umat. Kecuali kalau ketika Anda diamkan dia hari ini, Anda punya strategi jangka panjang untuk memperbaiki dia juga. Oke, kita ngerti. Sebagaimana Allah dan Rasulnya tidak langsung mengingkari para sahabat yang minum khamar. Kan begitu. Padahal Allah maha mengetahui bahwa khamar itu nggak bagus. Tapi Allah tidak menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu dan seterusnya itu di awal-awal. Apa susahnya Allah menurunkan ayat itu di Gua Hira bersama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Karena mengajak yang ma'ruf dan nahyu anil munkar itu butuh fikih, butuh ilmu, butuh proses. Makanya kemarin kan saya bilang ada buku sebanyak 1.300 halaman itu tentang kaidah usul fikih tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nggak mudah, tapi apa hal itu harus dibangun hadirin dengan konsekuensinya. Oleh karena itu pelajaran terakhir yang bisa kita bahas, makanya lihat hadirin sekalian, ada 3: amar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman. Ya, beriman. Ini kalau nggak beriman nggak bisa. Kalaupun bisa, bukan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya gini loh hadirin, salah satu angle-nya ya, salah satu sih. Orang tuh nggak akan bisa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dalam semua kehidupan. Dalam rangka tadi menginginkan yang terbaik buat dirinya sendiri dan menginginkan yang terbaik buat orang lain. Lalu dia direspon dengan negatif. Direspon dengan negatif. Misalnya contoh, misal Iqbal mengajak kepada yang selalu mengajak keluarga beliau, teman-temannya kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, melarang yang mungkar. Dan semata-mata Iqbal lakukan itu untuk memperbaiki diri dan orang lain. Pengen gitu keluarga baik, adik baik, papa mama baik, terus lingkungan keluarga besar baik dan seterusnya. Lalu Iqbal dapat respon yang negatif dari sebagian pihak, mungkin dari teman-teman. Keluarga menyambut baik misalnya, tapi teman-teman enggak. Lalu ketika dapat respon negatif, Iqbal tetap on track, nggak bergeming, baik zahiran wa batina,
baik secara zahir, tetap aja itu polanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan batina, hati ini tetap menginginkan yang terbaik buat mereka walaupun mereka respon negatif. Iqbal nggak mungkin bisa bermain di level itu kecuali benar-benar beriman kepada Allah. Nggak bisa udah. Benar-benar nggak mengharapkan pujian manusia, benar-benar nggak mengharapkan respon positif dari manusia, benar-benar nggak mengharapkan decak kagum dari manusia, nggak mengharapkan diterima sama manusia. Hanya orang-orang yang ikhlas dengan imannya mencari wajah Allah, mencari ridho Allah, yang bisa terus on track dan berjalan di atas jalan itu. Dan kalau Iqbal bisa sampai level itu, maka dia salah satu yang terbaik. Nggak mungkin Iqbal bisa lakukan hal tersebut kecuali yang diharapkan oleh dia itu adalah janji Allah. Kecuali Iqbal yakin seyakin-yakinnya bahwa yang harus kita cari adalah kehidupan akhirat, bukan dunia. Yang kita harapkan adalah pujian dari Allah, bukan pujian dari manusia. Baru kita bisa, atau baru Iqbal bisa terus amar ma'ruf nahi mungkar dengan jitu, tepat, ilmiah, dan hikmah di waktu yang sama. Itu hadirin. Dan ini PR kita, bahwa pada saat amar ma'ruf nahi mungkar, tujuan kita adalah mensupport dan memperbaiki level orang tersebut. Itu yang diinginkan, bukan menjatuhkan, bukan merendahkan, dan bukan nyinyir, mengolok-olok, atau terpancing dengan respon negatif mereka sehingga kita akhirnya disorientasi, akhirnya terbawa suasana dan ribut nggak jelas. Lihat Nabi SAW, 13 tahun Nabi SAW tidak mendapatkan respon positif dari banyak orang di Mekah. Lalu setelah itu bukan hanya dicelat, mulai diperangi beliau itu. Beliau diserang di perang Uhud, di perang Ahzab. Tapi apakah beliau disorientasi? Beliau keluar dari track? Enggak. Tetap menjadi rahmatan lil alamin. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam rahmat untuk alam semesta, kan itu, tetap sebagai rahmat untuk alam semesta, kasih sayang untuk semuanya. Tapi seringkali orang yang sayang dan menyayangi itu harus mengobati, dan seringkali obat itu pahit. Tapi bukan berarti dia ingin menjatuhkan, dia ingin mengobati dengan pil pahit tersebut.
syattani baina musyarrikin wa mugharribi. Beda antara dokter yang kasih pil pahit untuk mengobati dengan pihak yang ingin menjatuhkan. Dan ini ujian keikhlasan kita. Bisa nggak kita tetap hikmah? Bisa nggak kita tetap santun dengan hal-hal seperti itu? Kalau kita bisa, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik manusia yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik agar kita jujur dalam berbicara dan mendengarkan, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.